Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Safira Aprinovita dengan NIM 55521801138. Di sini saya akan melanjutkan transaksi yang kemarin, yang itu terakhir kemarin sampai 15 transaksi. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang kemarin. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengentry transaksi penyesuaian pada soal kasus PD Pelangi ke dalam aplikasi MyApp Accounting versi 19. Dan saya juga akan menampilkan hasil dari laporan dari kasus PD Pelangi tersebut. Di sini saya sudah membuka aplikasi MyApp versi 19. Pertama-tama kita akan membuka file yang terakhir kemarin saya kerjakan, yaitu pertama-tama saya klik open, lalu cari file yang terdapat file yang kemarin saya kerjakan, lalu klik open, lalu klik OK, lalu klik I use this company file for practice. Klik continue. Klik OK. Klik no. Lanjut ke ayat jurnal penyesuaian. Saya sudah menyiapkan bukti-bukti AJP-nya. Di sini ada 2 memorial. Lalu pertama-tama kita akan menginput ayat jurnal penyesuaian yang pertama, yang ini. Yang pertama-tama kita klik account, lalu klik record journal entry. Jurnal-jurnalnya berdasarkan memorialnya. Yang pertama itu nomor BM12-1. Tanggalnya yaitu 31 Desember 2020. Memonya diisi telah diterima rekening koran dari Bank Permata. Telah diterima rekening koran dari Bank Permata. ACCT-nya berdasarkan memorial pertama itu telah diterima dari rekening koran dari Bank Permata. Jadi pertama itu cash in bank, yang kedua adalah interest revenue, bank service charge dulu deh. Bank service charge. Lalu interest revenue. Bank service charge-nya itu sebesar 250.000 di debit. Lalu interest revenue-nya berdasarkan soal yaitu 5.320.000 di kredit. Lalu cash in bank-nya sebesar 5.070.000 di debit. Lalu saya akan mengecek jurnal sementara yaitu klik Ctrl plus R. Lalu klik OK. Lalu record.
Lalu saya akan mengentry memorial yang kedua itu general journalnya dengan nomor BM12-2. Tanggalnya yaitu 31 Desember 2020. Memonya itu data penyesuaian akhir periode. Di ACCT plusnya yang pertama itu saya akan mengklik store supplies expense. Sebesar 5.850.000. Lalu yang kedua, saya akan mengklik store supplies sebesar 5.850.000 di kredit. Lalu yang ketiga, saya akan mengklik rent expenses. Rent expenses-nya sebesar 2.500.000. Lalu yang keempat, saya akan mengklik prepaid rent. Sebesar 2.500.000 di kredit. Lalu yang kelima, saya akan mengklik insurance expenses. Insurance expenses sebesar 1.250.000. Lalu yang keenam, saya akan mengklik prepaid in insurance sebesar 1.250.000 di kredit. Lalu yang ketujuh, saya akan mengklik debt expenses sebesar 990.000. Lalu yang kedelapan, saya akan mengklik allowance for doubtful debt sebesar 990.000. Nah, sudah semua. Saya akan mengecek jurnal sementaranya, yaitu pertama-tama saya akan klik Ctrl plus R. Lalu klik OK. Lalu record. Demikian saya sudah menginput jurnalnya.
Selanjutnya saya akan melihat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca saldo, laporan posisi keuangan, dan arus kas. Pertama-tama saya akan klik reports, lalu index to reports. Pertama-tama saya akan melihat profil profit and loss. Lalu saya akan klik profit and loss accrual, lalu klik display. Tanggalnya saya ganti menjadi bulan 1, tanggal 1 tahun 2020 sampai 31 Desember tahun 2020. Lalu klik create display. Lalu saya akan melihat profit and loss-nya sebesar 106.775.000. Lalu setelah saya melihat profit and loss, saya akan melihat balance sheets. Pertama-tama saya akan klik standard balance sheet, lalu klik display. As of-nya benar tanggal 31 bulan Desember tahun 2020. Lalu saya akan melihat balance sheet-nya sebesar 445.825.000. Sudah benar. Lalu saya akan melihat laporan arus kas. Pertama-tama saya klik banking, lalu statement of cash flow, lalu klik display. Date from-nya tanggal 1 bulan 12 tahun 2020 sampai tanggal 31 Desember tahun 2020. Klik redisplay. Cash at the end of the period-nya sebesar 254.640.000 sudah benar. Lalu selanjutnya saya akan melihat trial balance. Pertama-tama saya akan klik accounts, lalu klik trial balance, lalu klik display. As of Desember sudah benar. View-nya saya ganti menjadi screen report. Nah, total balance-nya sudah benar. Itu sudah balance sama-sama balance sama. Sebesar 1.092.180.000 dan 2.339.305.000. Demikianlah laporan keuangan yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf jika penjelasan saya banyak yang kurang jelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.